ini sih membackup kan kayak gitu. Ya. Oh, punya kami kayak mana? Punya kami kayak Nah, mana? Setidaknya kan itu gitu, kan. ditanyakan gitu ya. Paling tidak seperti itu. Tapi apa boleh buat hari ini masyarakat gitu ini bukan tidak butuh, mungkin belum saatnya jangan baru. Siapapun bisa bergabung di situ. Kita, misalnya menurut saya kan kita bergabung, punya cita-cita tujuan sama. Kan sebuah organisasi ya. Partai politik itu organisasi. Siapapun boleh bergabung di situ. Semakin banyak yang bergabung. Kemarin kan bisa dikatakan abang itu bukan kalah tapi kemenangan yang tertunda kan gitu. Jadi bang, untuk rekan-rekan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Fadilah di podcastnya Irsam Dusun Padan Kuning Desa Jangga Baru yang hanya ada di channel Jangga Baru TV. Iya. Oke, kita malam hari ini sangat-sangat ekstra, spektakuler kan kayak gitu. Kedatangan bintang tamu, alhamdulillah dikasih kita waktu. Ini dia, Bang Jupri. Selamat malam Bang Jupri. Malam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, Makasih Bang mau hadir di sini menyempatkan waktu di kesibukan Abang ini kan kayak gitu. Oke, Fadilah terima kasih banyak telah memberi waktu untuk saya bisa duduk di sini dengan kawan-kawan podcast. Alhamdulillah ini kegiatan sangat positif sekali dan saya tunggu-tunggu kapan lah ngundang saya. Ternyata diundang. Pengen juga kita masuk TV ya. Iya, sebenarnya Bang bukan apa ya? Ya kami pun segan kayak gitu mengundang. Dan alhamdulillah ada tim kami yang mengundang dan langsung direspon sangat positif. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Jadi Bang, Abang ini kan bisa dikatakan lama tinggal di Jangga Baru kan kayak gitu Bang. Jadi Bang sebenarnya itu Abang tuh orang mana? Oke. Saya jelasin ya. Baik kawan sekalian, Pak Dila. Kalau sejarahnya sampai tinggal di Jangga ini kan panjang sih sejarahnya. Kalau kita ceritakan tuh 2 buku udah habis mungkin. 2 buku setengah. Bisa habis 2 buku setengah. Tapi singkat-singkat cerita ya. Iya. Saya dulu tinggal di Bulian, kuliah di Bulian. Akhirnya menemukan seorang buah hati, apa namanya? Pujaan hati. Di Jangga Baru. Tinggallah di Desa Jangga Baru di tahun 2004. Saya tinggal di sini, menikah di sini. Sejak itulah saya tinggal di Jangga Baru ini dan menjadi masyarakat Desa Jangga Baru. Sejak tahun 2004 sampai sekarang. Jadi asal Abang tuh dari mana tuh? Kalau asal dari Muarabungu. Dari Muara Bungo. Masih Jambi nih lah. Jadi Abang dulu tuh sejarahnya tuh kuliah di Bulian. Habis itu main ke Jangga Baru. Dapatlah bini Jangga Baru kan kayak gitu. Apa sudah ada yang ngasih kode-kode? Jangga Baru ada cewek cantik nih, gas lah. Ketemu itu di Bulian. Ketemunya pas dia kuliah juga di Bulian. Ketemu di Bulian. Ketemu di Bulian, ditelusuri, diteliti, dicek rupo Jangga Baru. Sekali datang ke Jangga Baru, rupanya waktu itu belum ada jalan Jangga Baru. Nah, gawat nih saya bilang. Tapi namanya cinta itu. Iya. Memang payah kalau sudah berbicara cinta kan. Teh kucing rasa coklat kan gitu. Gunung begitu daki. Iya. BCN pun kita seberangi kan gitu. Itu lagi saya itu jelas itu. Tinggal di Jangga Baru ini sejak tahun 2004 sampai sekarang banyak sih yang kita lakukan di sini. Pokoknya apapun ceritanya saya sekarang ini orang Jangga Baru. Siap membangun dan siap membangun Jangga Baru. Nah, itulah intinya itu. Iya. Jadi kan sampean tuh awal dari Bungu, habis itu kuliah di Bulian, alhamdulillah dapat kekasih lah di Bulian. Sampai menikah, tinggal di Jangga Baru. Betul. Habis itu Abang itu kan sudah lama nih tinggal di Jangga Baru. Dari tahun ke tahun, otomatis kan Jangga Baru kan berkembang. Betul. Dari desanya aja selalu berkembang. Terus karir Abang itu awalnya itu berkembang apa enggak? Kalau bisa karir awalnya kita di sini ya
kalau mungkin boleh cerita, kita ini bukan siapa-siapa. Dan dulu kita ini namanya merantau ya. Jangan Jangga Baru ini, di Jangga Baru ini pernah menjadi ketua pemuda juga dulu pernah. Sudah itu berkegiatan di swasta, pernah juga ikut kegiatan di MLM, pernah ikut di lembaga swadaya masyarakat di LSM Ampal waktu itu. Ampal itu Aliansi Masyarakat Peduli Hutan dan Lahan. Sudah itu saya ngikut lagi kegiatan di PNPM sebagai ketua BKAD di sana. Habis itu berubah lagi menjadi sekarang ini menjadi Bumdesma, menjadi Direktur Utama Bumdesma di kecamatan saat ini. Ya alhamdulillah lah, pembangunan Jangga Baru meningkat dan menurun, tapi karena kan terus meningkat kan gitu. Ya sama-sama kita doakan lah pembangunan Jangga Baru ini meningkat terus kan kayak gitu. Amin. Terutama dari segi jalan kan gitu. Amin. Yang jelas dari dulu jalan belum diaspal sampai diaspal sampai tembus Sriwijadi ya kan. Pertama saya tinggal di Jangga Baru ini waktu itu masih jalannya di aspal sampai Puskesmas tahun 2007 ya. Habis itu tembus ke Sriwijadi. Itu karena saya tinggal di Jangga Baru itu jalan tembus Sriwijadi. Lantas abang tinggal di Jangga Baru. Iya. Barangkali. Oh iya. Terus bang kan itu awal karir sampean kan kayak gitu. Habis itu selama sampean berkarir di situ tuh, ada nggak sih yang karir sampean itu yang bermanfaat untuk desa? Ya jelasnya apa yang kita lakukan tuh kita pikir bermanfaat mau atau tidak bermanfaat, yang penting kita lakukan yang terbaik. Apapun hari ini teman-teman sekalian, selalulah berbuat baik walaupun orang lain menilai kita tidak baik. Paling tidak suatu saat nanti kita akan ditemukan oleh orang yang baik. Ya, masuk. Jangan dipotong ya. Nanti masuk TikTok nih bang. Gitu. Paling tidak kita ditemukan oleh orang baik. Ya betul. Masuk nih ya. Iya. Pokoknya di sini bebas bang, merokok aman. Nah, kalau kayak gitu ya aku ngikut kan gitu. Saya dengar bang dari abang berkarir dari dunia yang bukan dunia ya, berkarir ibaratnya dari dikatakan karir yang sedikit, habis itu semakin meningkat ya. Di ruang lingkup mungkin juga di segi gaji kan kayak gitu. Pertama nggak digaji, lama-lama kan digaji kan gitu. Abang itu katanya kayak misalnya memasukkan PLN, ikut andil di Jangga Baru. Ya. Katanya. Nah, ini klarifikasi, betul apa enggak kan kayak gitu? Yang jelaskan yang masukkan PLN itu kebetulan kawan kita. Bang Haji Arzanil ya kan. Itu proyek APBN dan beliau waktu itu meminta kita membantu dia untuk memfasilitasi masuk PLN di Jangga Baru ini, paling tidak itu untuk mengkoordinir masyarakat di desa ini bahwa kita butuh lampu. Satu itu, kedua mengkoordinir penebangan pohon-pohon yang di PTP sampai ke dengan luncuk waktu itu. Berarti di situ abang ikut handil lah ibaratnya, ya. Ikut negosiasi itu tadi. Otomatis kan dari segi itu bang. Pertama dari karir, habis itu dari lobby itu tadi bisa dikatakan kan kita berhadapan dengan masyarakat itu tadi. Ya. Apa sih bang ilmunya ataupun caranya untuk mendapatkan relasi yang baik itu tadi bang? Yang jelasnya kalau gitu untuk relasi yang jelas itu yang pertama kita dosa milih-milih kawan ya. Siapapun kita berkawan, siapapun kita mau komunikasi, karena apapun yang hari ini jelas itu orang yang hebat itu adalah orang yang punya banyak jaringan, banyak kawan, banyak jaringan. Karena yang kita tahu itu kalau kita banyak kawan, banyak jaringan itu semua yang kita lakukan yang sulit bisa jadi mudah. Nah, terkait dengan yang tadi saya sampaikan Pak Dila itu masalah PLN itu kita coba membantu baik, karena waktu itu saya ingat pas tamu kita masuk ke Jangga Baru ini kita kan sedih lihatnya Pak. Kita betul, kan cuma betul. Kita ini kayak lampu kita itu lampu 610
hidup jam 6 mati jam 10, ya kan? Nah, Hidup jam 6 sore mati jam 10 malam. Jadi akhirnya kan nggak ada mainan lagi kan, mainan nggak ada lagi. Makanya dulu itu banyak orang itu mainannya ya ujuk-ujuk dapat punya anak banyak. Tapi ya kenapa orang dulu tuh banyak anak? Hiburannya kurang. Macam paham baik. Ada masih jomblo sih. Nah, itu lagi saya Pak Dila. Jadi inti pada itu prinsipnya sebenarnya saya sampaikan ke kawan Jangka Baru, ya. Saya semangat sama kawan pemuda itu yang paling penting bagaimana hari ini kita pemuda itu selalu membuka diri, selalu berkumpul itu bagaimana kita punya ide. Kita ini kadang-kadang itu terkungkung dan tidak bisa melakukan apa-apa itu menjadi apatis dan apa ya, segala macam itu karena kita ini kekurangan ide kadang itu, diskusi kekurangan ide. Kan ide itu kan tidak begitu sulit menemukan sebuah ide, diskusi apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan, itu paling penting sebenarnya. Karena saya berpikir saya ini kan dulu dari aktivis mahasiswa. Memang nampak dari muka-mukanya aktivis ini. Hobi membantu masyarakat, hobi bekerja sama dengan masyarakat, hobi hidup dengan masyarakat. Saya dulu tidak peduli Pak, kawan-kawan tidak peduli mau dapat duit, mau dapat enggak. Yang penting bagaimana kita bisa hidup bersama masyarakat, bekerja sama dengan masyarakat dan membantu masyarakat. Kalau bahasa aktivis itu hiduplah bersama mereka, dengarkan denyut nadi mereka. Iya. HMI yang ini nampaknya. Kalau PMI kan dimanapun kaki dipijak, di situ bumi dijunjungan itu. Gitulah kira-kira Pak Dila. Oh iya. Itu kan bisa dikatakan perjalanan sampean alhamdulillah sekarang menjadi ketua biro kan kayak gitu. Kepala biro. Nah, sekarang ini Direktur Bumdesma. Oh, sekarang itu Direktur Bumdesma. Ya. Otomatis kan bisa dikatakan sudah dikatakan mapan lah kan kayak gitu. Insya Allah. Kayak gitu. Dari tergantung orang memandang. Iya, kalau kita memandang nih, wah enak nih kan kayak gitu. Karena gitu, gini, hidup kita ini kan sebenarnya butuh pengakuan orang. Ya betul. Itu dibilang sukses tidak sukses itu tergantung orang yang menilai. Butuh intinya di pengakuan orang lain. Kalau orang itu mengaku bahwa dia sudah sukses. Kalau kita sendiri tidak mungkin ngaku kita sukses. Iya, kan? betul, Tapi pengakuan orang lain, dia udah sukses. Artinya apapun ceritanya kini kita butuh pengakuan orang lain. Iya. Nah, hidup butuh pengakuan orang lain. Dan alhamdulillahnya sekarang itu sampai sudah diakui kayak gitu Pak. Tergantung lah. Nah, habis itu sampean kok memutuskan untuk berpolitik kan bisa dikatakan sampean itu bisa sudah enak ibaratnya tidak terlalu pusing kan kayak gitu lagi dengan rintis-rintisan sampean. Habis itu kok bisa dikatakan ini kok terjun ke politik kan sangat pusing. Betul Pak Dila. Itu kayak mana? Itu kan berawal dari kita negara ini. Nah, kita balik ke negara pula ya kan. Kebijakan itu kan banyak pada kebijakan politik. Iya betul, ya kan? betul. Sudah itu mungkin Pak Dila melihat kenapa berpolitik itu terkait dengan pileg kemarin ya kan. Iya. Yang jelas paling tidak itu menjadi wadah bagi kita untuk membantu banyak orang seperti itu. Bukan arti di luar itu kita tidak bisa membantu banyak orang. Paling tidak dengan politik itu kita masuk di kemarin berpolitik itu kan sebuah alat. Politik itu kita jadikan alat untuk mencapai sebuah tujuan. Ya kan? Iya. Kalau orang berkata itu kan perahu, perahu itu kan sebuah alat untuk tujuan. Tujuannya apa? Membantu banyak orang. Karena bagi prinsip saya itu bagaimanapun hidup gitu ini kalau bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa membantu banyak orang. Itu paling penting. Berarti sampean itu bisa dikatakan tidak membatasi diri sampean untuk membantu orang kan kayak gitu. Ya. Mungkin sampean dulu di Bumdesma hanya segelintir. Tetapi kalau di politik kan bisa mencakup lebih banyak. Mungkin kan kayak gitu. Bisa lebih luas lah. Bisa lebih luas untuk membantu masyarakat. Kalau kita bicara tentang Bumdesma itu kan kegiatan dari XPMM kemarin. Itu sekedar untuk apa ya, skopnya itu kan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan kami ada kegiatan tuh namanya simpan pinjam yang namanya pembiayaan. Itu
di Bumdesma. Oh. Nah itu. Jadi kegiatannya itu membantu masyarakat yang program-program yang ada di Bumdesma itu. Oh, iya ya. Kalau boleh tahu sedikit aja program-program apa aja biar masyarakat tuh tahu kan. Oh, rupanya ada program ini di Bumdesma kayak gitu. Bumdesma itu yang dulu yang tidak boleh berubah di saat dia jadi masih PNPM itu kan ada simpan pinjam perempuan namanya. Oh. Tapi ingat, bukan perempuannya ada simpan pinjam. Hampir saya berpikir ke situ kan kayak gitu. Pantes ke awet muda kan gitu. Rupanya bukan itu maksudnya. Simpan pinjam perempuan itu kelompoknya itu khusus perempuan. Oh. Satu kami meningkat lagi namanya kegiatan pembiayaan. Pembiayaan itu misalnya masyarakat butuh mau beli pupuk, boleh pinjam duit di sana dengan jaminannya. Nah, itu Oh, berarti intinya di situ lah ya. Ya. Habis itu kita beralih lagi tentang perpolitikan ini Bang Jupri kan kayak gitu. Sampean itu dari tahun berapa sih atau dari kapan ikut berpolitik, terjun ke politik itu? Sebenarnya kayak gini, apa yang kita lakukan hari ini itu sebuah kegiatan politik sebenarnya. Sama kayak Irsam ini kan organisasi. Ya. Ini kita sudah mulai berpolitik, kan? Berkumpul, berserikat berkumpul, menemukan ide-ide dan mempunyai sebuah tujuan itu sebuah politik. Ya, betul. Cuma kita kan tidak masuk kepada politik praktis. Oh, tapi kalau bisa ke depan kita mengarah seperti itu. Politik praktis gitu ya. Karena apapun judulnya itu, kalau kita berkumpul bersama-sama bersatu satu ide untuk mencapai sebuah tujuan itu dengan berkumpul itu lebih bagus sebenarnya. Oh iya betul. Contohnya ya kayak Irsam ini gitu ya. Irsam itu bagus, sepertinya berkumpul, punya ide, punya kegiatan. Ini sebuah kegiatan politik sebenarnya, cuma kita tidak mengakui bahwa ini kegiatan politik. Bukan tidak mengakui. Mungkin aku tadi salah pertanyaan. Iya. Berarti ini sudah termasuk ke dalam kegiatan politik. Nah, kita beralih lagi. Bukan tentang kapan sampean berpolitik, tapi sejak kapan sampean berpartai politik itu kan gitu. Itu berawal karena kita hobi membantu banyak orang, hobi berkumpul dengan kawan-kawan macam. Saya melihat ide kita ini mungkin bisa kita tuangkan di situ. Pertama saya melihat Jangka Baru. Jangka Baru ini punya potensi sangat besar sekali. Punya jumlah penduduk itu hampir, kalau kita tengok hampir 3.000-an lebih. Iya. Mata pilihnya 2.400 kemarin terakhir. Sudah itu selama ini kita kan hanya menjadi sebuah objek bagi orang lain. Ya betul. Sebuah sasaran. Bagaimana kita ke depan? Kita punya wakil di Jangka Baru ini. Iya. Nah, untuk menjadi wakil itu kan butuh wadah. Ya betul. Wadahnya tentu partai politik. Nah, pilihan saya waktu itu saya pilih waktu itu partai P3. Partai P3 itu partai Islam. Kayaknya itu ide kita masuk di situ. Iya. Oh, ide-ide kita tuh selalu ditampung dan diberikan respon di P3 kan kayak gitu. Jadi sampai memutuskan untuk masuk partai P3. Nah, saya pikir dengan kita berpartai itu paling tidak itu salah satu langkah kita untuk bisa membantu banyak orang. Kalau mau jadi atau tidak jadinya kita di situ, paling tidak kita sudah punya wadah untuk membantu banyak orang. Ya betul. Karena untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah saat ini, kita harus masuk di dalam sistem pemerintah itu. Ya. Kalaupun tidak kita sistem pemerintah, kita masuk di sistem partai politik. Nah itu. Jadi harapan kita ke depan dengan kita punya wakil di sini, kita bisa mewakili ide-ide atau usulan masyarakat di Jangka Baru ini ke atas. Itu targetnya itu. Iya. Berarti itu bisa dikatakan salah satu Bang Jupri ingin menjadi anggota DPRD kan pada tahun lalu tahun ini 2024 dan alhamdulillahnya ya belum berhasil kan gitu. Dari 2000 berapa? 3.000-an lah, 2.400 mata pilih ya belum berhasil kan gitu. Cagur, Pak. Jadi gini, Adila, betul itu. Yang penting itu udah mencoba. Iya. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Ya betul. Kita coba lagi nanti tahun 2020. Berarti tahun 2009 rencana maju lagi. Kita maju lagi. Berarti kawan-kawan Islam saya mendukung. Iya. Kalau amin kan gitu.
Amin pokoknya Bang Jupri jaya 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 kan gitu. Kopinya habis nggak ada. Silakan diminum Bang. Santai di sini pokoknya. Kalau mau menikmati makanannya silakan. Berarti 2029 Bang Jupri ini bakalan bertengger lagi kan kayak gitu. Ya kalau mohon dukungannya dari sekarang Bang, mudah-mudahan kan rekan-rekan nggak lupa kan gitu. Iya. Jadi Bang sebenarnya itu Bang, waktu Abang mencalonkan tuh, apa sih program Abang tuh untuk Jangga Baru? Yang jelas dengan kita mencalonkan itu, yang pertama tujuan kita kan banyak nih kita tengok desa-desa yang punya perwakilan itu, desa mereka lebih maju. Sudah itu paling tidak aspirasi masyarakat itu ada yang mewakili, ada yang menyampaikan langsung ke pemerintah itu. Karena gini, usulan kita ini kadang-kadang itu kalau tidak dikawal di pemerintah itu sering dia itu tidak tercover. Tapi kalau dengan ada wakil kita di situ, kita bisa menggiring dan membawa usul-usul kita itu untuk kemajuan desa kita. Itu satu penting. Pantas ya Bang, bisa dikatakan desa sebelah itu lebih maju daripada desa kita karena dia punya wakil untuk mengcover itu tadi ya. Untuk selalu ibaratnya bukan membentengi sih, membackup kan kayak gitu. Ya. Oh, punya kami kayak mana? Punya kami kayak setidaknya gitu, ditanyakan gitu ya. Kualitas seperti itu. Tapi apa boleh buat hari ini masyarakat gitu ini bukan tidak butuh. Mungkin belum saatnya Jangga Baru. Oh, iya. Karena saya lihat Jangga Baru ini kan banyak tuh masa pilih ya kan. Ada bilang kok ngambil kita, bukan ngambil kita. Orang Jangga Baru itu baik-baik semua. Maksudnya tuh baik-baik kayak mana tuh Bang? Saking baiknya ya siapapun minta suara dikasih. Iya. Jadi pecah-pecah gitu ya. Datang suara minta dikasih. Iya. Jadi suaranya berbagi. Iya. Makan satu aja kita masih kurang. Ya, apalagi betul, dibagi dua. Betul, harapan kita besok ke depan kita bisa kompak. Siapapun wakilnya silakan. Siapapun calon anggota DPRD di khusus Jangga Baru itu terserah kan kayak gitu. Yang penting intinya itu masyarakat desa Jangga Baru untuk 2009 ya agak pelit dikit lah kan kayak gitu. Suara untuk Jangga Baru tok kan kayak gitu. Betul itu. Berarti sangat ya jiwa membangunnya itu untuk masyarakat ya sangat perlulah ibaratnya kita perjuangkan kan kayak gitu. Cuma jangan berpikir, orang kadang berpikir wah dia ini mau jadi anggota dewan memperkaya diri sendiri gitu. Ada orang berpikir seperti itu. Itu balik kepada orangnya sebenarnya. Tujuan dan cita-cita kita seperti apa. Bagi saya siapapun silakan mau maju di Jangga Baru ini. Yang penting tujuannya majukan desa. Iya. Saya walaupun bukan asli lahir di sini, tapi anak-anak saya lahir di sini dan istri saya juga lahir di sini. Ya artinya kan, ayo kita majukan desa kita. Ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya betul. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Itu Badilah. Kalau bukan 2029 ya kapan lagi kan kayak gitu? Kemungkinan modal habis 2035. Oh, berarti kan itu tadi adalah sebagian ngapa sih kok Abang mau mencalonkan diri kan itu tadi. Terutama ya untuk mengcover itu tadi, apa sih keinginan masyarakat tuh ya kita cover kan kayak gitu. Oh ini Bang, untuk kita itu bisa nggak masyarakat ini mencalonkan ataupun bergabung ke partai politik? Ada nggak batasan umurnya Bang? Sangat bisa. Cuma siapapun bisa bergabung di situ. Kita misalnya menurut saya kan kita bergabung punya cita-cita tujuan sama. Kan semua organisasi, partai politik itu organisasi, siapapun boleh bergabung di situ. Semakin banyak yang bergabung di sana lebih baik, semakin baik. Oh, iya. Siapapun tidak ada batas umur, yang jelas sudah bisa memilih lah. Dan mungkin minimal 17 tahun ke atas sudah bisa memilih, itu bisa bergabung di partai politik. Artinya menjadi kader ya. Iya, kader muda kan kayak gitu. Politik, gitu. Karena kan harapan kita kan partai itu harus banyak kader-kadernya. Itu kalau kita bicara tentang partai. Tapi paling tidak kawan-kawan itu sudah membangun sebuah organisasi itu, artinya sudah kita membangun gerakan politik. Sudah.
Jadi jangan sampai hari ini kalau bisa kita jangan berpikir alergi terhadap politik. Iya. Karena apapun pembicaraan kita, kegiatan kita hari ini sebenarnya tidak lepas dari politik. Iya. Cuma di ruang mana kita berpolitiknya. Hari ini kita berpolitik di ruang desa misalnya. Nah, kalau kita masuk ke partai politik, tetap di ruang desa dan luar di ruang yang lebih besar lagi. Satu itu. Kedua, kita masuk di situ membangun jaringan. Paling tidak kita punya jaringan orang-orang di luar sana. Iya. Kita walaupun mungkin kita tidak jadi anggota dewan, paling tidak kita bisa mengusulkan usulan masyarakat ini melalui partai politik. Karena apapun ceritanya partai politik itu pasti tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Itu paling tidak. Jadi paling tidak kita bisa masuk di situ, kita bisa membawa usulan kita ke partai politik itu. Itu harapannya ke depan. Nah, ya, alhamdulillah daging semua isinya ya. Enggak ada tulang-tulangnya kan kayak gitu. Pokoknya 2029 jaya maju terus pantang mundur kan kayak gitu. Jadi kan Bang, kemarin kan bisa dikatakan Abang itu bukan kalah tapi kemenangan yang tertunda kan gitu. Jadi Bang, untuk rekan-rekan Abang itu di Partai P3, siapa aja sih yang sudah menduduki itu Bang? Sekarang untuk Batanghari, P3 itu kan 9 kursi. 9 kursi. Dan dalam sejarah Batanghari baru saat ini ada satu partai itu di pemilu mendapatkan kursi itu sampai 9 kursi. Kalau dulunya paling kan 6 dan 7. Nah, kawan-kawan kita di sini untuk dapil 3 kita ada satu orang kawan saya di Temesi, di dapil 4 itu 2, dapil 1 3 dan dapil 2 itu 3. Itu totalnya 9. Nah, paling tidak itu bisa membantu juga untuk menyampaikan aspirasi kita. Jadi ada 9 orang. Berarti kita yang sudah dan satu lagi yang paling penting, bupati kita hari ini juga itu ketua DPW P3 provinsi. Oh, berarti Bupati Pak Muhammad Fadil Arif. Ya. Oh, iya. Mudah-mudahan Pak Fadil Arif selalu sehat terus ya kan Bang. Selalu diberikan umur panjang dan bisa pembangunan sampai ke Jangga Baru kan gitu. Amin. Amin kan gitu. Ya, jadi tolonglah sebagai ya paham lah kan gitu. Salah satu target kita di situ. Salah satu target kita bergabung di situ. Yang pertama, P3 ini hari ini partai penguasa di Batanghari. Niat cita kita di saat kita punya wakil di Jangga Baru ini di P3, paling tidak kita paling tidak lebih mudah lah kita minta. Iya, lantaran bupatinya pun bisa dikatakan tuh satu kendaraan kan gitu. Satu perahu di partai. Iya. Dan alhamdulillahnya Abang nih menjadi pemenang yang tertunda kan gitu. Gitu ya. Ada bilang kenapa bisa kalah, ada jadi misalkan kan. Sebenarnya tidak ada perjuangan itu yang kalah. Kecuali strategi kita yang salah. Berarti mungkin kemarin itu ada strategi yang ketelisut. Kalau bahasa Jawanya kan ketelisut. Strategi kita yang salah. Iya. Dengan kekalahan ini mungkin menjadi suatu pelajaran Abang 2029 untuk memantapkan strateginya lagi kan kayak betul, gitu. Betul. Jadi kegagalan itu kan pelajaran bagi kita untuk merubah strategi kita ke depan. Dan saya yakin dan percaya tahun 2029 kita bisa bangkit atas dukungan kawan-kawan semua. Yang penting kita satu tujuan, satu cita-cita, satu ide untuk memajukan desa Jangga Baru dan sekitarnya. Jelas anggota dewan itu nanti kan bukan punya Jangga Baru aja. Kita mewakili dapil dan kecamatan. Nah, itu paling penting. Jadi minimal kita bisa untuk memajukan dapil dan wilayah kita. Iya. Oke Bang, terakhir ini Bang. Sampai sudah mencapai ibaratnya capaian yang bisa dikatakan tidak semua orang bisa di posisi ataupun di tempat sampean kan kayak gitu. Jadi pesan untuk pemuda-pemuda ataupun untuk yang ingin maju khususnya di daerah Jangga Baru Bang. Jelas selalulah kita membangun sebuah organisasi, berkumpul, berdiskusi, temukan ide-ide kita untuk maju. Yang paling penting satu, untuk pemuda itu supaya kita tetap maju,
Yang penting jangan punya sifat gampang tersinggung. Iya. Jangan gampang merajuan. Karena sifat-sifat seperti itu kan tidak memajukan diri kita. Iya, betul. Dan maulah untuk terus belajar. Apalagi kita nih pemuda ini kan saat ini desa ini kan dititipkan kepada kita. Kalau bukan kita siapa lagi untuk meneruskan cita-cita perjuangan itu untuk desa Jangga Baru ini. Nah itu paling penting. Ya. Sudah itu selalulah kita sering-sering melihat keluar. Jangan cuma nengok dalam ini baik. Gitu kan. Karena ternyata di luar itu lebih indah. Iya. Jadi kita itu punya pemikiran kayak mana kita bisa seperti itu kan kayak gitu. Ya, betul. Jadi harapan saya seperti itu. Saya senang kita melihat kawan-kawan sudah berkumpul, punya kegiatan, apalagi sekarang zaman digital. Zaman digital ini kita memanfaatkan lah. Yang digital ini untuk memajukan diri kita sesuaikan dengan kondisi. Karena kata seorang ulama itu kalau salah, didiklah anakmu itu sesuai zamannya. Ya kan? Nah, zaman sekarang ini seperti ini, didik di zaman ini, tapi jangan meninggalkan akhlak kita di zaman-zaman yang dulu. Ya kan? Nah, itu paling penting. Jadi selalu mengikuti zaman. Kayak Al-Qur'an itu kan tidak pernah ketinggalan zaman. Iya, betul. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Inspirasi kita. Terenyuh di dalam jiwa dan raga kan seperti itu. Oke, terima kasih Bang Jupri atas kehadirannya, atas kesempatan waktunya. Kami Irsam sangat-sangat betul-betul berterima kasih sudah memberikan ilmu kepada kita. Manfaatnya luar biasa dan mudah-mudahan 2029 jaya kan gitu. Amin. Terima kasih, saya Ahmad Fadilah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan itu menjadi ilmu, menjadi motivasi untuk rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Jupri. Ya, sama-sama Pak.